warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, alhamdulillah hari ini Ustazah seneng. Hari ini banyak yang bisa bergabung di pertemuan Zoom di hari ini ya anak-anak ya. Nah, hari ini kita akan belajar bersama Ustazah Elif dan Ustazah Juli serta Ustadz Salman ya. Anak-anak sudah menyiapkan modulnya? Sudah menyiapkan alat tulisnya? Sudah, pinter, harus semangat ya. Sebentar, Ustazah pengen tahu semangatnya anak-anak nih. Nanti kalau Ustazah tanya mana semangatmu, terus kamu jawab ini semangatku. Nah, tapi yang keras dari rumahmu sampai tetanggamu kedengeran. Oke, siap? Oke, dinyalakan mic-nya semuanya. Oke, siap-siap ya. Oke, Usarif. Oke, siap. 2, 3. Mana semangatmu? Oke, kurang kompak. Enggak, sudah sih mungkin karena sinyal ya. Nah, kurang keras lagi. Mana semangatmu? Ya. Mana semangatmu? Oke. Ustadz Salman juga semangat ini ya bertemu anak-anak kelas 6 tentunya ya. Baik, sebelum kita mulai, alangkah baiknya kita awali dengan berdoa terlebih dahulu ya anak-anak ya. Oke. Baik, sikap berdoa yang baik. Oke, kita mulai. Abata. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin ya rabbal alamin. Oke, semoga dengan kita awali kegiatan baik ini dengan berdoa, kita nanti akan diberi kemudahan oleh Allah dan diberi ilmu yang bermanfaat. Ya. Nah, baik, langsung aja ya Ustazah. Ya, baik, silakan kepada Ustadz Salman untuk bisa memulai belajarnya di hari ini. Oke, baik. Terima kasih Ustazah Elif dan Ustazah Juli atas waktunya kepada pertemuan. Terima kasih anak-anak sekalian yang pada hari ini ya ada sampai pengajian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Suaranya Ustaz Salman dengar ya? Dengar ya? Ya, ya. Baik, alhamdulillah. Alhamdulillah wa syukurillah la haula wa la quwata illa billah. Amabat, anakku sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah di pagi hari ini anak-anakku sekalian senantiasa sehat, diberikan kesehatan oleh Allah, diberikan kesempatan oleh Allah, diberikan karunia yang begitu banyaknya ya, termasuk ketetapan iman dan Islam. Itu wajib kita syukuri karena itu karunia Allah kepada kita semua ya nak ya. Salam salam kepada Nabi besar Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Mudah-mudahan anak-anak sekalian kita semua selalu konsisten ya, konsisten untuk meneladani baginda Rasul Muhammad, sehingga kita akan menjadi pribadi yang soleh dan solihah dan mendapatkan syafaatnya ketika di padang mahsyar nanti ya, sehingga nanti kita termasuk golongannya Nabi Muhammad yang masuk dalam surga Allah. Anak-anakku sekalian, modulnya sudah siap ya? Sudah. Baik. Mas Jibril, nanti malam didatangi hantu loh ya, kalau kamu main begituan loh ya. Oh no. Iya. Jangan main-main loh ya.
Nah, ya Mas Jibril, fokus dulu sebentar saja ya, bersama tidak lama-lama kok ya. Baik, kita ke Al-Islam dulu ya. Al-Islam hari ini kita belajar tentang TBC. Ada yang tahu enggak TBC? Pak Mas Jibril sudah membaca, nak? Belum. Belum. Coba yang sudah membaca siapa, Mas? Sudah membaca ya. Coba Mbak Zahira sudah membaca? Belum. Yang sudah membaca, Mbak Zahira sudah membaca belum? Sudah saya ngerjain, Pak. Pak Oh Us. iya. Pak Us. Mbak Zahira sama Mbak Zahra ya. Sekarang Mbak Zahira dulu. Mbak Zahira, TBC apa ya? TBC. Tahayul, biat sama kufrofat. Nah, anak-anakku sekalian, TBC itu seringkali disingkat dengan tahayul, bid'ah, dan khurafat di dalam Muhammadiyah. Jadi Muhammadiyah itu sejak awal berdiri, Muhammadiyah ingin meluruskan ajaran agama Islam dari hal-hal yang berhubungan dengan apa? TBC, tahayul, bid'ah, dan khurafat. Ya. Jadi kalau ada sebutan apa itu TBC? Oh, T itu tahayul, B itu adalah bid'ah, khurafat itu adalah C itu adalah khurafat. Tulisannya C. Ya, kalau itu tulisannya K ya, khurafat ya, tapi di Arabnya itu C. Khurafat begitu. Tapi di Indonesia kan menjadi khurafat. Ya, baik. Sekarang Ustaz Salman ke Mbak Zahra. Mbak Zahra, coba dibacakan Ustaz Salman tentang pengertian tahayul. Apa itu tahayul? Tahayul berasal dari bahasa Arab yang artinya berangan-angan tinggi, membayangkan atau menghayal. Tahayul juga berhubungan dengan cerita bohong yang tidak masuk akal yang dihubungkan dengan akidah. Secara istilah adalah mengaitkan suatu kejadian atau suatu peristiwa yang bersifat hayalan dan diyakini bahwa peristiwa tersebut benar dan memberikan kekuatan serta diamalkan dalam keseharian. Contohnya adalah wanita hamil mengidam mati turut. Ya, terus. Ya. Ngileran. Ya. Baik. Nah, sudah sangat jelas ya. Hamil suaminya tidak perlu bikin lain. Oke, sudah, stop. Terima kasih Mbak Zahra. Nah, anak-anak sudah dibacakan Mbak Zahra dan itu penjelasannya sangat jelas ya. Jadi yang namanya tahayul itu adalah mempercayai suatu peristiwa dihubungkan dengan peristiwa yang lain. Atau mempercayai tentang cerita-cerita yang tidak masuk akal dalam pikiran manusia. Contoh, Nyi Loro Kidul, ya kan? Termasuk nanti, tapi itu lebih kepada khurafat ya. Tapi kalau yang ini, tahayul ini hampir sama dengan khurafat nanti. Kalau tahayul ini berhubungan dengan suatu peristiwa dihubungkan dengan peristiwa yang lain ya. Contohnya, wanita hamil biasanya di masyarakat kita ini masih banyak sekali. Nah, di masyarakat kita itu masih ada hal-hal yang berhubungan dengan ini. Misalnya, orang yang hamil, suaminya tidak boleh melakukan kekerasan terhadap hewan atau binatang. Kalaupun melakukan kekerasan itu tidak ada hubungannya dengan apa itu, tidak ada hubungan dengan kehamilan. Ya, di masyarakat kita masih ada. Jadi kalau istrinya hamil, terus suaminya tidak boleh mancing, tidak boleh membunuh binatang dan lain sebagainya. Ya, kalau dipercayai kalau nanti anaknya bisa cacat. Yang paling sering itu di masyarakat kita adalah kelahiran bayi itu nanti kalau ibunya ngidam, jadi nanti ibunya ngidam apa begitu, kalau tidak dituruti oleh suaminya, nanti anaknya ngileran. Nah, itu adalah satu peristiwa dihubungkan dengan peristiwa yang lain yang dikaitkan dengan akidah. Nah, anak-anak sudah tidak perlu percaya itu, ya, karena peristiwa satu dengan yang lain tidak ada hubungannya, ya. Apalagi dihubungkan dengan masalah akidah, ya. Ya, baik. Tahayul itu adalah berangan-angan tinggi, ya. Berangan-angan tinggi, menghayal terhadap suatu peristiwa dengan peristiwa yang lainnya.
Jadi sudah masa sama contohkan ya, seperti hamil itu. Ya, seperti hamil itu ya. Jadi anak-anak bisa melihat itu ya. Jadi kalau masih ada di masyarakat kita, tolong itu dijelaskan, anak-anak bisa menyampaikan kepada ayah, kepada bunda, bahwa hal yang berhubungan dengan itu bertentangan dengan ajaran agama Islam. Ya. Kalau memang kita itu orang tua kita hamil, misalnya mengandung, maka memang dianjurkan oleh ajaran agama itu untuk memperbanyak membaca Al-Quran, memperbanyak zikir, supaya apa? Satu, perkembangan janin di dalam tubuh kandungan ibu itu berkembang dengan baik. Yang kedua, anak di dalam kandungan itu kan sudah bisa mendengar anak-anak ya, dengan diberikan bacaan ayat suci Al-Quran, dengan zikir, maka insya Allah perkembangan otaknya anak itu jadi lebih baik. Nanti insya Allah lahir juga perkembangannya bagus, lebih banyak mendengar hal-hal yang baik. Berarti tidak ada hubungannya, ya. Jadi mulai sekarang anak-anak harus mempercayai itu, bahwa hal-hal yang berhubungan dengan tahayul harus ditinggalkan, karena ini bagian dari syirik. Baik, sekarang masuk yang kedua. Yang kedua, Ustaz Salman ke Mbak Miftah. Mbak Miftah, tolong Mbak Miftah dibacakan yang kedua, Mbak Miftah. Di-unmute dulu. Pengertian bid'ah nih ya Ustaz ya. Ya. Bid'ah menurut bahasa adalah melakukan sesuatu tanpa ada contoh sebelumnya. Sedangkan menurut Abu Hasan adalah memulai dan membuat suatu perkara tanpa ada contohnya. Menurut Imam Al-Syatibi adalah suatu jalan dalam agama yang dibuat-buat tanpa ada dasar dan dalil. Secara istilah artinya adalah amalan yang baru dan tak berdasar. Hal ini sesuai dengan hadis Nabi Muhammad SAW yang diriwayatkan oleh Muslim 0867. Adapun contoh bid'ah adalah A. Sholat dengan menggunakan bahasa Indonesia. B. Sholat Idul Fitri atau Idul Adha diawali dengan azan dan iqamah. C. Mengubur jenazah dengan mengumandangkan azan. Baik, terima kasih Mbak Miftah. Nah, anak-anak sekarang sudah masuk di bid'ah, tapi tahayul sudah ya, menghayal itu, terus mempercayai sesuatu yang dihubungkan dengan peristiwa yang lain, itu tidak dibenarkan. Nah, sekarang kita masuk ke bid'ah. Bid'ah ini berhubungan dengan ibadah. Ibadah itu, segala sesuatu itu sudah ada tuntunannya. Kalau kita menjalankan sesuatu, tidak boleh asal-asalan ya, tapi ada tuntunannya. Setiap amalan yang kita lakukan harus sesuai dengan tuntunannya ya, sesuai dengan tuntunannya. Kalau tidak sesuai dengan tuntunannya, maka amalan kita tertolak alias sia-sia. Begitu ya Mas Jibril ya. Ya, jadi Mas Jibril, kalau kita dalam kehidupan melaksanakan ibadah, kalau tidak sesuai dengan ketentuannya Allah, tidak sesuai dengan tuntunan syariat ajaran Islam, maka ibadahnya sia-sia. Kira-kira sampean sudah ngoyo, sudah berusaha, tetapi melakukan tidak sesuai dengan ketentuan, gelo ndak ya kira-kira? Oh, ternyata ibadahku ini tidak dicatat oleh Allah. Kenapa? Karena tuntunannya tidak sesuai dengan yang diajarkan oleh Allah dan Rasul-Nya. Nah, setiap tuntunannya tidak sesuai dengan ajaran Allah dan Rasul-Nya disebut dengan bid'ah. Contohnya tadi saya disebutkan, dibacakan Mbak Miftah tadi ya. Yang pertama, salah satunya adalah sholat. Nah, sholat itu sudah ada tuntunannya, gerakannya bagaimana, diawali dengan apa, terus kemudian baca doanya seperti apa, sudah ada semuanya. Nah, kalau ada orang yang melakukan gerakan tersendiri tidak sesuai dengan tuntunan, maka ibadahnya tertolak. Paham ya nak ya? Tertolak itu artinya tidak berpahala, muspro, sia-sia. Itu loh, tidak berpahala. Gitu-gitu ya Mas Jibril kira-kira ya.
semuanya harus sesuai. Bahkan harus sesuai dengan tuntunannya. Kalau tidak sesuai tuntunan dan perintah Allah, maka tidak perlu dijalankan. Nah, oleh karena itu anak-anak di situ ada contohnya tadi tentang sholat tidak boleh menggunakan bahasa sendiri. Nanti kalau bahasa sendiri diperbolehkan, maka seluruh dunia itu ada berapa negara, bahasanya macam-macam. Kira-kira pas waktu sholat imamnya itu adalah kita orang Jawa, diimami orang Batak, itu bahasa Batak, anak-anak kira-kira paham apa enggak ya? Nah, kira-kira begitu. Orang Jawa diimami orang Papua, bahasa Papua, bisa enggak kira-kira anak bahasa Papua? Nah, makanya Islam itu selain adalah agama yang diturunkan oleh Allah, agama yang benar, juga Islam itu adalah agama yang mempersatukan seluruh bangsa, seluruh bahasa, seluruh itu agama Islam. Ya, anak-anak ya. Yang kedua contohnya sudah ada ya, tentang sholat Idul Fitri. Sholat Idul Fitri, Idul Adha, atau disebut sebagai sholat Idain, tidak sama dengan sholat Jumat. Kalau sholat Jumat itu diawali dengan ada adzan dan iqamah. Tapi kalau sholat Idul Fitri, maka kalau kita membuat aturan itu bertentangan dengan ajaran agama Islam. Yang kedua, yang ketiga tentang ngubur jenazah. Anak-anak masih bisa melihat itu di masyarakat kita. Kalau mengubur jenazah itu ya akan melihat termasuk amalan yang tertolak, yang tidak ada tuntunannya, yang kemudian disebut sebagai bid'ah. Nah, di masyarakat kita banyak sekali. Nanti anak-anak boleh bertanya ketika melihat ada orang melaksanakan sesuatu yang kok aneh, kok saya inilah. Silakan nanti ditanyakan kepada Ustaz Salman ya. Apakah ini masuk Mas Jibril? Tolong dibacakan yang ketiga Mas Jibril tentang hurufat. Mas Jibril, di-unmute Mas Jibril. Di-unmute. Loh, Mas Jibril di-unmute. Nah, Mas Jibril yang ketiga Mas Jibril tentang hurufat. Loh, kok gak ada tulisannya? Mana Mas Jibril tadi? Hilang? Mau keluar. Mana Mas Jibril? Iya, baik. Ini Mas Irham aja, Mas Irham. Mas Irham. Halo Mas Irham. Mas Irham, tolong Mas Irham. Yang Mas Jibril sana hilang, jadi Mas Irham. Tentang hurufat Mas, dibaca Mas. Pengertian hurufat. Hurufat berasal dari bahasa Arab al-hurufat, artinya dongeng, cerita, legenda, asumsi, dan dugaan yang tidak masuk akal. Sedangkan secara istilah adalah sesuatu kepercayaan yang diyakini dapat memberikan kekuatan kepada orang yang melakukannya. Adapun contohnya: A. Cerita Nyi Roro Kidul. B. Sakit karena tak kuat nyandang nama. C. Sial kejatuhan cicak. Nah, baik. Terima kasih Mas Irham. Nah, ini yang terakhir ini. Ini bagian dari syirik juga ini ya. Hurufat ini bagian dari syirik. Anak-anak harus paham. Hurufat itu berhubungan dengan cerita-cerita, dongeng-dongeng, Nyi Roro Kidul, Nyi Blorong, ya. Terus legenda-legenda begitu itu tidak ada. Ya, kalau kita percaya dia punya kekuatan, itu namanya kita sudah melakukan perbuatan yang namanya hurufat. Jadi Nyi Roro Kidul itu tidak ada, Nyi Blorong itu tidak ada, Mak Lampir nggak ada. Semua hanya dongeng. Boleh dibuat hanya cerita saja, tetapi tidak boleh diyakini sebagai bahwa Mak Lampir itu punya kekuatan, Nyi Roro Kidul punya kekuatan, Nyi Blorong punya kekuatan. Itu tidak boleh. Itu bagian dari tahayul yang tidak dibenarkan oleh agama.
Yakinlah bahwa Allah itu adalah Tuhan yang satu-satunya yang kita sembah, yang punya kekuatan, yang kita minta pertolongan, yang memberikan segala sesuatu kepada manusia. Nggak usah percaya yang lain. Sudah yakin bahwa yang kuat itu Allah. Makanya di dalam doa kita kan selalu ini ya, kita baca la haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Tidak ada daya dan kekuatan kecuali dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi tidak ada setan, jin, iblis yang menakuti manusia itu tidak akan berani menggoda manusia kalau kita punya keimanan, ketakwaan kepada Allah, bahwa yakin Allah itu maha kuasa. Minggir itu namanya jin dan iblis itu. Takut kepada kita. Jadi anak-anak yang takut-takut, percayalah, yakinlah bahwa Allah itu adalah Tuhan yang mempunyai kekuasaan, mempunyai kekuatan yang lebih dari segalanya. Ya. Yang kedua adalah ini yang sering terjadi, nak. Misalnya sakit karena tidak kuat menyandang nama. Nah, ada di masyarakat kita itu anak itu loro-loron nek gak lemu-lemu ya. Wis, anak itu loro-loron jenengi gantiin. Kabutan ku nyandang nama, tidak ada hubungannya. Nama dengan sakit seseorang, ya. Nama ya nama. Kalau nama itu ibarat doa. Doa itu juga memang melekat kepada diri kita. Anak-anak diberikan nama kepada orang tua itu harus paham apa makna dari nama kita. Apa harapan orang tua dari nama kita. Tetapi tidak bisa dihubungkan dengan fisik seseorang. Karena fisik sakit itu ya karena dapat penyakit. Bukan karena akibat nama yang terlalu berat. Kalau nama terlalu berat, Ustadz Salman ini, namanya Ustadz Salman Pawan yang berat di bawah. Salman Al-Farisi, Boy Muslimun Romli. Namanya berat, panjang. Tapi alhamdulillah Ustadz Salman tidak ada masalah dengan kesehatan, dengan ini dihubungkan dengan beratnya nama, panjangnya nama dan sebagainya. Ya, yang terakhir yang ada hubungannya sial karena kejatuhan cicak. Kejatuhan cicak rek. Ada lagi di masyarakat itu, nubruk kucing, wah belai. Nubruk ulo, wah belai. Gitu kan. Ada kupu-kupu masuk ke rumah, nanti ada tamu ini kayaknya, tamu agung ini. Nah, itu bagian dari pura. Ya. Jadi firasat-firasat itu. Ada lagi yang biasanya kita sering mendengar orang tua kita atau masyarakat itu yang sering begini. Loh, mau tuku kok cedut-cedut ya? Nah, ono sing ngrasani iki koyo Sopo sing ngrasani aku iki? Bagian dari urofat. Ada lagi kalau anak-anak lihat film, ya. Tahu ya, lihat film-film yang di TV itu. Kalau ada kejadian tentang apa begitu, kita piring terjatuh, biang, terus kemudian ada apa itu foto terjatuh, biang, wah ada apa dengan pernikahan saya, ada apa dengan suami saya, ada apa dengan ayah saya, begitu. Padahal piring jatuh yuk kesenggol, pecah, runtuh, jenengi jatuh yuk pecah, nih kak jatuh yuk pecah, ya kan? Kalau jendela kena angin yo jatuh, kalau jatuh ya masih pecah, kalau enggak pecah itu ya berarti terbuat bukan dari kaca, tapi terbuat dari besi. Kira-kira begitu ya. Jadi anak-anak harus paham itu bagian dari hurufat. Kalau di TV-TV begitu itu jangan dipercaya, itu adalah bagian dari hurufat dan itu merupakan syirik yang harus ditinggalkan oleh kita. Oke, yang terakhir ke Ustaz Salman, ke Mas Baraka tadi Ustaz Salman kelihatan. Mas Baraka, yang keempat Mas Baraka, cara menghindari TBC. Beberapa amalan yang dapat dilakukan untuk menghindari perbuatan TBC yaitu memiliki kepercayaan dan amalan yang sesuai dengan tuntunan syariat Islam. Lanjut. Menolak faham taklid, mengikuti amalan tanpa mengetahui dasar dan dalilnya. Mendekatkan diri kepada Allah, memperbanyak ibadah dan zikir kepada Allah, memperbanyak membaca Al-Quran. Nah, yang membaca Al-Quran, apalagi menghafalkannya, itu pasti akan terhindar dari perbuatan yang namanya tahayul, namanya khurafat. Ya, kalau terhindar dari bid'ah itu, maka kita harus yang kedua itu ya, mengikuti amalan itu harus tahu dalilnya. Disuruh sholat itu dalilnya apa? Di dalam Al-Quran ada wa aqimus sholata wa atuz zakata.
Ya, aqimus sholat, dirikan sholat, wa atuz zakat, dan keluarkan zakat. Oh, nong Al-Quran itu ono perintah untuk melaksanakan sholat dan perintah untuk melaksanakan mengeluarkan zakat. Ngoten, nggih. Oke, jadi anak-anak harus begitu, apalagi diajar di sekolah Muhammadiyah, harus berkarakter kritis. Kritis itu tahu. Diajar Ustaz Salman itu harus banyak bertanya. Ini apa Ustaz Salman? Nah, tanya. Nah, ciri anak yang kritis karakter itu adalah bertanya. Ya, bertanya itu bagian dari belajar bahwa saya ini memahami tentang ilmu yang diajarkan oleh Ustaz Salman. Oke, takhayul bid'ah dan khurafat sudah paham, nggih? Ya. Sudah. Kalau ada yang mau bertanya silahkan. Kalau tidak, Ustaz Salman lanjutkan ke materi kemuhammadiyahan. Sudah nggih? Baik. Kita masuk yang kedua, yaitu tentang kemuhammadiyahan. Kita akan kemarin di modul yang 1, kita belajar tentang Jenderal Besar Sudirman. Ya. Jenderal Besar Sudirman adalah salah satu tokoh yang sangat dikagumi oleh orang-orang di Hizbul Waton, ya, di Muhammadiyah, termasuk bangsa ini mengagumi yang namanya Jenderal Sudirman. Jenderal Sudirman ini adalah termasuk yang kader Hizbul Waton, ya. Dia besar di Hizbul Waton, dia dapat pelajaran tentang disiplin, terus baris berbaris, strategi, ya, terus kemudian selalu bekerja dengan sungguh-sungguh, selalu semangat. Itu didapatkan ketika ia aktif di kepanduan Hizbul Waton. Nah, sekarang kita akan masuk di materi tentang sejarah berdirinya Hizbul Waton. Nah, anakku sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Hizbul Waton atau disingkat dengan HW adalah organisasi otonom Muhammadiyah. Organisasi otonom. Organisasi otonom itu jumlahnya ada 7. Satu adalah Aisyah, yang kedua adalah Nasyiatul Aisyah, yang ketiga adalah Pemuda Muhammadiyah, yang keempat adalah Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah, yang kelima adalah Ikatan Pelajar Muhammadiyah, yang keenam adalah Hizbul Waton, yang ketujuh adalah Tapak Suci. Nah, di sekolah kita ada 2 organisasi itu. Apa itu? Hizbul Waton dan Tapak Suci di sekolah kita. Baik, kita lanjut di sejarah berdirinya Muhammadiyah. Ustaz Salman yang baca ya, tadi sudah anak-anak, sekarang Ustaz Salman membaca, anak-anak mendengarkan sambil dijelaskan Ustaz Salman. Gagasan berdirinya kepanduan Hizbul Waton adalah gagasan yang dicetuskan oleh Kiai Haji Ahmad Dahlan, ya, pendiri Muhammadiyah pada tahun 1916. Beliau melihat perkumpulan yang dilakukan oleh orang-orang di depan Mangkunegaran, ya, di depan Keraton Solo gitu loh, nak. Ada baris berbaris, kok apik, bajune kok apik, ya kok rapi, kok ya tertib, gitu kan. Kok kayak tentara gitu, badannya gagah-gagah begitu. Nah, akhirnya ini arek-arek pemuda, ini anak-anak mudanya Muhammadiyah, ini generasi putra-putri Muhammadiyah ini dididik baris berbaris, dididik dengan baju yang seragam yang bagus, dengan gerakan yang bagus, disiplin begitu, kira-kira bagus ini, menarik ini, bisa meneliti kedisiplinan anak-anak ini. Akhirnya Kiai Haji Ahmad Dahlan diskusi dengan Sumodirjo dan Sarbini, ya, di yang B itu, ya. Panduan yang dilihat itu adalah JPO, Javans Pathfinder Organization, ya, itu adalah organisasi kepanduan yang ada di Mangkunegaran pada waktu itu. Ya, setelah diskusi dengan Sumodirjo dan Sarbini, kemudian pada tahun 1918, ya, Muhammadiyah mendirikan yang namanya Pathfinder Muhammadiyah. Sebelum menjadi Hizbul Waton, ya, Pathfinder Muhammadiyah, dengan kepengurusan Ketua Haji Mukhtar, Wakil Ketua Sajid, Sekretaris Sumodirjo, Keuangan Abdul Mahmid, Organisasi Sirot, Dahlan, dan Komando Sarbini dan Damri. Sarbini dan Damri, ya,
Oke, secara resmi Hizbul Wathon dibentuk oleh Kiai Haji Ahmad Dahlan pada tahun 1931 Hijriah atau 1918 Masehi. Anak-anak, perjalanan kepanduan Hizbul Wathon ini panjang sekali. Kalau saya menceritakan kepada anak-anak nanti tidak nutup waktunya ya. Tapi prinsipnya setelah berdiri pada tahun 1918, kemudian berkembang bagus, terus kemudian kepanduan Hizbul Wathon itu harus dilebur ya di zamannya Orde Baru. Di zaman Orde Baru harus dilebur ya. Karena apa? Pemerintah pada zamannya Presiden Soeharto itu ingin kepanduan itu dilebur menjadi satu. Dulu panduan itu banyak, ada kepanduan Kristen, ada kepanduan Katolik, ada kepanduan Buddha, ada kepanduan NU dan lain sebagainya. Termasuk Hizbul Wathon. Akhirnya pemerintah menyatukan kepanduan-kepanduan itu melebur jadi satu yang sekarang masih eksis yang namanya kepanduan Pramuka, Praja Muda Karana, ya Pramuka. Nah, pada waktu itu zamannya Pak Harto, Hizbul Wathon dilebur menjadi satu dengan Pramuka. Tapi pada tahun berikutnya berkembang terus. Pada tahun 1998, PP Muhammadiyah setelah terjadi yang namanya reformasi. Pada masa pemerintahannya Pak Harto itu harus lengser dari kursi kepresidenan yang memimpin Indonesia selama 32 tahun. Diturunkan karena merasa dianggap tidak mampu untuk menjalankan pemerintahan dan terlalu lama. Maka di saat itu pula lah Muhammadiyah merasa perlu kepanduan Hizbul Wathon sebagai ciri gerakan kepanduan yang bernafaskan Islam dideklarasikan berdiri kembali oleh PP Muhammadiyah pada tanggal berapa? 10 Sya'ban 1420 Hijriah, 18 November 1999. Ya. Jadi kepanduannya itu berdiri ditidurkan karena itu terus kemudian berdiri lagi dilebur dengan namanya itu dengan Pramuka terus kemudian berdiri lagi pada tahun 1999. Anak-anakku sekalian, perjalanan kepanduan Hizbul Wathon ini menjadi hal yang perlu kita pahami bersama ya, karena kepanduan ini memberikan banyak hal ya. Karena tokoh-tokoh yang terlahir dari kepanduan Hizbul Wathon itu banyak. Ya tadi saya sebutkan salah satu yang paling terkenal adalah Jenderal Sudirman yang sekarang disebut sebagai Bapak TNI, Tentara Nasional Indonesia. Kenapa kok begitu? Karena beliau ini adalah jenderal yang selalu dikagumi, disegani oleh seluruh tentara yang ada di Indonesia. Kenapa? Karena ketangguhannya, ketawaduannya, kedisiplinannya, pengetahuan tentang strategi perangnya luar biasa. Itu yang dicontoh oleh para tentara-tentara kita. Kita harus bangga yang belajar di sekolah Muhammadiyah karena Jenderal Sudirman itu adalah yang pernah dididik di Muhammadiyah, pernah dididik di Hizbul Wathon. Prinsip ya, itu yang harus kita contoh. Sampai di sini sejarahnya sudah ada ya, meskipun panjang sama singkat-singkat ya, enggak nutup ya. Nanti anak-anak bisa mempelajari di di Google atau dicari di internet juga enggak apa-apa untuk membaca referensi yang lain. Baik, selanjutnya cita-cita besar berdirinya Hizbul Wathon. Ya, cita-cita besar berdirinya Hizbul Wathon. Yang pertama, organisasi kepanduan Hizbul Wathon berdirinya Muhammadiyah dan mengawal cita-cita Muhammadiyah. Jadi Hizbul Wathon itu berdiri adalah sama dengan berdirinya Muhammadiyah. Pikirannya sama, inginnya adalah untuk berdakwah amar ma'ruf nahi mungkar ya. Jadi anak-anak kalau disekolahkan di sekolah Muhammadiyah, dididik kepanduan Hizbul Wathon harus mempunyai semangat untuk berdakwah amar ma'ruf nahi mungkar, menegakkan agama Islam. Ya, menegakkan agama Islam. Salah satu ciri menegakkan agama Islam adalah anak-anak menjadi pelopor dalam setiap
kebaikan. Sholatnya menjadi contoh yang baik. Tutur katanya menjadi tutur kata yang baik. Perbuatannya menjadi perbuatan yang menjadi contoh masyarakat di sekitarnya. Ya. Di mana Hizbul Waton harus membiasakan diri mengamalkan pekerjaan dalam Muhammadiyah. Mereka harus siap menolong, berjasa untuk keperluan Muhammadiyah khususnya dan agama Islam pada umumnya. Oke, yang kedua. Yang kedua, organisasi kepanduan Hizbul Waton yang mengemban misi dakwah Muhammadiyah awal nahi munkar bertujuan untuk membangun bangsa. Ya, membangun bangsa ya. Jenderal Sudirman itu merebut kemerdekaan, mempertahankan kemerdekaan. Ya. Nah, anak-anak sekarang juga harus begitu. Ini nilai-nilai yang ditanamkan oleh Muhammadiyah dan kepanduan Hizbul Waton. Kemerdekaan kita sudah merdeka, tetapi bagaimana mengisi kemerdekaan itu harus dilakukan oleh anak-anak. Salah satunya adalah menjadi generasi penerus bangsa yang baik, berakhlak mulia, yang cerdas. Ya. Kalau di SD Muhammadiyah 24, anak-anak dididik dengan nilai-nilai agama supaya berkarakter, karakter yang baik, akhlak yang baik, sehingga anak-anak akan menjadi generasi emas bangsa ini. Kesamaan berkali-kali menyampaikan ya, termasuk kepada Mas Aan, Mas ini semuanya sama menyampaikan bahwa anak-anak ini nantinya menggantikan Ustadz Salman, Ustadzah Norma, Ustadzah Zuli, semuanya hanya menggantikan ini nanti anak-anak. Presiden Jokowi yang nantinya menggantikan juga anak-anak, ya. Pemain sepak bola Messi nanti yang menggantikan siapa? Ya anak-anak. Yang gubernur Jawa Timur yang menggantikan nanti siapa? Ya anak-anak generasi ini. Ya kan? 10-15 tahun yang akan datang anak-anak usianya menjadi usia yang mendekati kedewasaan, yang disitulah figur-figur anak-anak harus tampil menjadi generasi penerus Ustadz Salman dan guru ustadz-ustadzah yang lainnya, ya. Yang jadi TNI, jadi tentara, jadi polisi, semuanya itu yang menggantikan nanti anak-anak semua. Ya, makanya siapkanlah mulai sekarang menjadi anak-anak yang siap untuk menjadi generasi emas bangsa. Ya, oke, selanjutnya yang C, dengan semboyan fastabiqul khairat, sedikit bicara banyak bekerja. Nah, ini anak-anak di Hizbul Waton itu diajarkan kepada kita semua. Bahkan baginda Rasul itu mengajarkan kepada kita sedikit bicara, banyak bekerja. Kalau bekerja itu tidak banyak ngomong. Bekerja, diskusi, seret, langsung tat gitu. Tidak usah diperintah, tidak usah disuruh. Tahu kewajibannya. Oh, saya ini pelajar. Kewajibannya saya adalah belajar. Dan belajar harus semangat. Karena belajar untuk diri kita sendiri. Bukan untuk Ustadz Salman, bukan untuk ustazah yang lainnya. Karena manfaatnya adalah kembali kepada dirimu sendiri. Ya masih Fantri ya, enak ya tidurnya. Enak masih Fantri. Iya masih Fantri. Harus semangat mati Fantri. Karena apa? Ini berhubungan, belajar itu berhubungan dengan diri kita sendiri. Bukan Ustadz Salman. Ustadz Salman kamu minta nilai berapa, Ustadz Salman kasih bagus. Tetapi kan eman nilai bagus tapi tidak meresap pada diri kita, ya. Padahal keinginan kita adalah nilai itu menggambarkan diri anak-anak. Oh, aku nilai 9 berarti aku ini menjadi anak yang mendekati sempurna. Ibadahnya bagus, bacaan Al-Quran bagus, ilmunya bagus, itu kan akhlaknya bagus, berkarakter. Begitu. Menggambarkan kesempurnaan. Ya kan? Nah, itu yang kemudian diharapkan melekat kepada diri anak-anak. Ya. Baik, sampai di sini kita belajar tentang sejarah berdirinya kepanduan Hizbul Waton. Terus kemudian ciri-ciri cita-cita besar berdirinya kepanduan Hizbul Waton harus diresapi oleh anak-anak. Nanti kalau ikut kita bisa masuk, kita bisa belajar lagi kegiatan di kepanduan, ya. Sampai di sini ya anak-anak. Mudah-mudahan bermanfaat bagi anak-anak semua. Ya. Kalau ada pertanyaan silakan. Kalau tidak ada, saya Salman kembalikan kepada Ustadz-Ustadzah. Masih Fantri kayaknya ngantuk itu ya. Halo, masih Fantri? Oh, enggak ngantuk. Masih semangat ya masih Fantri ya? Iya. Ini untuk
masa depan. Harus semangat Mas Ifantri. Aku menjadi generasi emas. Semangat belajarku, nanti cita-citaku pasti akan kudapatkan. Gitu Mas. Terima kasih ya anak-anakku sekalian. Jangan lupa tetap semangat belajar di rumah bersama ayah bunda. Jangan lupa kewajibannya untuk melaksanakan sholat 5 waktu. Karena anak-anak ini sudah dewasa. Jadi kelas 5, kelas 6 ini sudah dewasa, sudah akil balik. Maka anak-anak sudah punya buku catatan sendiri. Diingatkan sama-sama lagi ya. Punya buku catatan amal sendiri. Nek gak sholat, yo ono catatannya yang dicatat karo rokib dan atid. Ya, nek dicatat, yo dosane sing nanggung anak-anak sendiri. Wis gede. Maka anak-anak harus sudah mulai menata dirinya untuk menyongsong masa depan. Terima kasih anak-anakku sekalian. Saya doakan semua menjadi generasi emas bangsa, meraih cita-citanya dan sukses di masa yang akan datang. Kembali kepada Ustadz Ustadzah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ingin tahu sih wajahnya anak-anak ini? Lihat sih Ustazah, apakah masih ada di tempat? Nah ini senyum-senyumnya anak-anak ini yang membuat tambah semangat Ustazah di sini ya. Coba Mas Didin, di mana kamu Mas? Nah anak-anak ketika pelajaran berlangsung, ketika Ustadz-Ustadzah menjelaskan, nah anak-anak juga posisi duduknya juga yang baik ya, dan juga kameranya mohon diaktifin semua biar nanti kita sama-sama tahu anak-anak aktivitasnya itu di rumah seperti apa ini ketika belajar. Nah coba yang belum mengaktifkan kameranya ini siapa? Ayo. Kalau gini, kalau susah untuk mengaktifkan kamera, apa kita perlu mengabsen kamera juga Ustazah? Sepertinya perlu Ustazah. Iya kan absennya sudah Zoom. Nah kalau anak-anak bisa lebih disiplin lagi, bisa ketika kita pertemuan Zoom seperti ini, mohon kameranya diaktifin. Nah ini ada Mbak Amel, belum terlihat wajahnya ini. Mbak Shiren, alhamdulillah bisa ikut. Ayo Mas Ari, di mana kamu Mas? Mbak Zahra, Mbak Zahira. Oke. Next, yang layar berikutnya. Layar berikutnya. Nah, ini mana layar berikutnya? Itu. Oh, ya. Oke. Ada tambahan Mas Sultan, ya. Oke. Nah, sekarang kita akan belajar mengenai materi tentang pidato, teks pidato. Ada berapanya? Oke. Nah, sekarang coba perhatikan layarnya anak-anak. Nah, ini kemarin anak-anak sudah mengenal bagian-bagian dari pidato ya Ustazah ya. Nah, ada apa ya yang kemarin bagian-bagian pidato, ada yang masih ingat? Mulai dari yang awal, bagian-bagian pidato. Salam pembuka. Selanjutnya, setelah itu kalimat pembuka. Selanjutnya, yang ketiga isi. Yang keempat kalimat penutup, dan terakhir salam penutup. Sip, pintar anak-anak masih ingat pelajaran kemarin. Nah, sekarang coba perhatikan lanjutan materi yang kemarin masih seputar tentang teks pidato. Nah, kemarin kita sudah banyak belajar tentang teks pidato. Sekarang kita coba mendalami menjadi pendengar yang baik ketika ada pidato yang berlangsung. Selain itu kita belajar cara menulis teks pidato. Kemampuan dalam berpidato itu sangat diperlukan bagi seorang pemimpin. Kita, anak-anak semuanya adalah pemimpin yang bertanggung jawab terhadap diri sendiri. Nanti ketika dewasa, nanti menjadi pemimpin dalam bidangnya masing-masing. Mungkin ada yang bekerja sebagai perkantoran menjadi pemimpin, direktur. Nanti pemimpinnya semakin meningkat ya Ustazah ya. Nah, ini Ustazah. Dalam menulis teks pidato,
kita harus memperhatikan banyak hal anak-anak. Apa saja yang diperhatikan ya? Kita harus memperhatikan waktu. Ketika dalam menyampaikan pidato, kita harus memperhatikan waktunya dengan sebaik-baiknya. Jangan sampai waktunya terlalu lama sehingga membuat para pendengar itu menjadi bosan. Apakah anak-anak pernah mendengar pidato yang begitu panjang sampai anak-anak ngantuk? Pernah? Tidak. Oh, bagus. Berarti anak-anak sudah mendengarkan pidato yang baik. Ya. Sebelumnya anak-anak pernah membuat teks pidato belum? Belum? Oh. Ada yang pernah? Belum. Kalau belum kita sama-sama belajar cara menulis teks pidato yang benar. Yang pertama yang kita perhatikan, tentukan topik atau tema pidato. Topik atau tema pidato ini kita pakai sesuai dengan momen tertentu. Semisal ketika 17 Agustus, berarti topik yang kita angkat adalah mengenai kepahlawanan bisa, kemerdekaan bisa. Jadi sesuai dengan momennya ya, agar mengena kepada pendengarnya. Selanjutnya yang kedua, kumpulan referensi bacaan. Ini anak-anak bisa didapatkan dari internet, dari pengalaman pribadi, dari ensiklopedia, dari pengamatan. Yang ketiga, buatlah rancangan teks pidato. Oh iya, kok gelap ya? Sebentar. Oke. Kita nyalakan sebentar, kita hitung. Oke, ditunggu dulu ya. Ditunggu dulu ya. Nah, itu tadi mengenai apa ya tadi, Us? Langkah-langkah menulis teks pidato. Sampai sini anak-anak bisa memahami ya. Apa tadi yang pertama? Tentukan atau tema pidato. Topik atau tema pidato. Yang kedua, carilah referensi bacaan. Nah, untuk memperluas wawasan kita dalam menulis teks pidato tersebut. Yang ketiga, buatlah rancangan teks pidato. Rancangan teks pidato seperti yang disampaikan tadi, diingatkan sama Ustazah Zuli. Pidato yang baik harus memperhatikan banyak langkah-langkahnya seperti yang tadi yang anak-anak sebutkan 5 tadi. Masih ingat kan? Yang salam pembuka sampai salam penutup. Selanjutnya yang keempat, rangkaian pidato. Setelah membuat rancangan teks pidato, sebaiknya dirangkai menjadi pidato yang utuh. Diperhatikan kalimat efektif, kata bakunya. Yang terakhir yaitu latihan membaca pidato. Setelah kita merangkai, membuat tema dan sebagainya, kita latihan membaca pidato yang kita buat. Kalau bisa di depan kaca biasanya, agar kita belajar pede. Ya, di depan kaca kita tahu mana ekspresi kita, intonasinya juga diperhatikan. Ketika memberi motivasi, kita harus lebih semangat juga agar audiens juga terpengaruh dengan semangat yang kita sampaikan. Oke, sampai sini bisa mengerti ya? Oke, kira-kira anak-anak punya gambaran bisa menulis teks pidato ya? Iya. Anak-anak punya gambaran bisa menulis teks pidato? Pasti bisa, anak-anak hebat ya Ustazah ya? Oke. Sebentar Ustazah, ini anak-anak kok banyak yang tidak nyalakan kamera ya? Ayo. Ustazah kan pingin lihat wajah-wajahnya anak-anak yang cantik, yang ganteng. Oke. Ayo coba Mas Ari, Mas Andika. Oke, sip. Terima kasih yang sudah mengaktifkan kameranya. Lanjut. Kita beri jempol. Kita beri jempol. Jempol berapa Ustazah? Semuanya. Saya juga punya 4 tak Ustazah. Jempol tangan 2 sama kaki 2. Jempol 10. Oh, tak pinjem jempolnya Ustazah Zuli, Pak Rizky. Oke, lanjut. Oke, selanjutnya.
Nah, pesan dan pidato kepemimpinan. Kita tadi sudah belajar cara menulis teks pidato, belajar langkah-langkahnya. Sekarang kita menjadi pendengar yang baik ketika ada pidato yang disampaikan. Biasanya dalam berpidato terdapat pesan yang disampaikan secara langsung dan tidak langsung. Contohnya yang disampaikan secara langsung seperti ajakan dan imbauan. Diajak para audiennya untuk melakukan apa yang disampaikan oleh oratornya. Dan juga ada yang disampaikan secara tidak langsung, yaitu pernyataan tersirat. Maksudnya apa Ustazah tersirat? Yaitu pernyataan yang disampaikan tidak dengan cara terbuka. Contohnya ada pidato seperti ini. Minuman instan itu sangat lezat, apalagi diminum dalam keadaan dingin dan dalam cuacanya yang panas. Namun ada beberapa penelitian yang ditemukan memaparkan terdaftar merek-merek minuman instan yang belum terdaftar dan ternyata ada kandungan yang berbahaya. Nah, kira-kira pernyataan yang tersirat dari kutipan teks pidato itu apa, Nak? Yang tersirat, yang tersirat. Berarti apa kira-kira? Tidak disampaikan secara terbuka. Tidak disampaikan secara terbuka dari orang yang berpidato itu. Kira-kira apa? Kira-kira apa? Siapa yang tahu? Pernyataan yang tidak disampaikan secara terbuka. Artinya, para pendengar harus memperhatikan, sebagai konsumen harus memperhatikan, berhati-hati dalam memilih minuman instan. Karena ada beberapa merek yang baru yang belum terdaftar dan memiliki kandungan yang berbahaya. Lah, itu pesan tersirat dari oratornya bahwa pendengar itu sebagai konsumen harus berhati-hati dalam memilih minuman instan tersebut. Ya, tadi kan oratornya tidak menyampaikan harus hati-hati dalam memilih minuman, tidak kan ya? Tadi disampaikan tidak, Nak? Tidak, tetapi ada pesan tersirat, pesan yang tidak disampaikan secara terbuka, yaitu kita menelaah secara sendiri, yaitu kita harus berhati-hati. Oh, berarti kita harus berhati-hati dalam memilih minuman-minuman instan yang baru, terutama yang tidak bermerek. Nah, sampai sini bisa dimengerti, Nak? Tadi pernyataan tersirat apa maksudnya? Pernyataan yang disampaikan tidak secara terbuka. Contohnya lagi, Mas Aan berjalan dengan menundukkan kepala dengan membawa secari kertas. Kira-kira pesan tersiratnya apa? Pesan tersiratnya apa, Nak? Makna yang tidak disampaikan secara terbuka. Apa pesan tersiratnya? Berarti Mas Aan dalam keadaan sedih dengan membawa secari kertas itu. Entah kertasnya itu kabar buruk atau nilai ulangannya yang jelek. Nah, itu juga tidak secara langsung kan disampaikan tadi ya. Bisa dimengerti? Oke, Ustazah beri contoh satu kali lagi. Mas Abi berangkat ke sekolah dengan wajah yang bahagia. Berjalannya tidak biasa, dengan meloncat-loncat, dengan senyum yang mereka. Kira-kira pesan tersirat dari kalimat itu apa? Berarti Mas Abi dalam kondisi yang bahagia, pinter. Bisa dimengerti sampai sini? Bisa. Oke, ada yang memberi contoh lagi? Oke, bisa dimengerti ya, Nak ya? Bisa. Berarti makna yang tidak disampaikan secara terbuka. Ya, oke, selanjutnya. Oke, Pak.
Hal-hal yang perlu diperhatikan saat menyimpulkan pesan pidato adalah sebagai berikut. Yang pertama, pesan harus mencakup isi pidato yang disampaikan. Pesan yang kita ambil dari pidato itu harus sesuai dengan pidato yang disampaikan. Jadi tidak di luar dari pidato itu. Kalau tadi ada yang menyebutkan contohnya pidato tentang apa? Kepahlawanan, berarti tidak ada yang mengambil pesan apa? Mengambil pesan yang lainnya selain kepahlawanan, mungkin semangat dalam berjuang, semangat belajar, itu kan juga kepahlawanan, pahlawan bagi diri sendiri. Oke, selanjutnya. Pesan bukanlah ringkasan pidato, ya. Pesan, ingat-ingat, pesan bukanlah ringkasan, tetapi berupa penafsiran pendengar, kita sebagai pendengar ketika mendengar pidato terhadap hal-hal yang disampaikan oleh orator ketika berpidato. Oke, sampai sini bisa difahami, Nak? Bisa difahami? Bisa. Oke, selanjutnya. Sekarang tadi sudah kita belajar mengenai banyak tentang teks pidato. Kita belajar cara menulis teks pidato dengan baik, terus menjadi pendengar yang baik. Sekarang kita belajar IPA. Coba dibuka modulnya IPA. Coba dibuka, sudah dibuka, Nak? Coba Ustazah mau lihat sih. Ada yang kameranya belum diaktifkan tidak ya? Masih banyak beberapa Ustazah. Coba sekarang diaktifkan. Kita belajar bersama-sama sambil melihat wajah anak-anak yang penuh semangat dan hebat-hebat ini. Oke. Ya, terima kasih yang sudah mengaktifkan kameranya. Yang belum mengaktifkan kamera ini kenapa ya? Apa sedang di belakang atau gimana ya? Mungkin Ustazah ya? Lagi masak Ustazah. Atau lagi cuci baju. Ayo Nak, diaktifkan Nak. Oke, bisa belajar dengan baik ya Nak ya. Oke, sekarang kita belajar IPA. Anak-anak sudah dibuka modulnya Nak. Nah, IPA-nya tentang apa ya kita belajarnya? Kita memasuki anak-anak saat ini sudah memasuki masa pubertas. Kemarin kita sudah belajar perubahan-perubahan yang terjadi pada diri kalian ketika masa pubertas itu apa saja. Terus apalagi cara menjaga kebersihannya. Nah, sekarang kita mendalami lagi cara menjaga apa yang harus kita lakukan ketika masa pubertas. Selain yang disebutkan Ustazah tadi. Coba kita belajar. Yang pertama, menjaga pola makan. Nah, maksudnya menjaga pola makan ini apa? Siapa yang tahu? Angkat tangan. Maksudnya menjaga pola makan apa? Pinter. Menjaga pola makanan yang sehat. Maksudnya sehat itu dalam arti apa, Nak? Yang bergizi. Yang bergizi artinya apa? Artinya apa, Mbak Zahira? Pola makan yang sehat. Tidak makan makanan yang banyak-banyak mengandung pengawet, junk food. Junk food itu kira-kira berbahaya tidak? Kalau banyak-banyak sering-sering dimakan, berbahaya. Apalagi anak-anak sudah masuk masa pubertas, maka dijaga pola makannya, gaya hidupnya sehat. Kalau pola makannya dijaga maksudnya apa? Banyak-banyak mengonsumsi buah-buahan, sayur-sayuran, dikurangi apa? Junk foodnya. Karena di masa pubertas ini anak-anak sudah rawan jika tidak menjaga kebersihan dan pola makannya. Banyak penyakit yang diakibatkan. Apa Nak? Apa Mas Jibril? Halo Mas Jibril? Oh, tak kira manggil tadi. Menjaga pola makan. Juga selain juga menjaga pola makan apa? Olahraga. Oke, sebentar karena ada suara azan kita berhenti sejenak ya Nak ya.
Belum. Mendengarkan azan sebentar ya nak ya. Zoomnya sebentar lagi selesai, tapi ini kalian mendengarkan azan dulu. Satu kali zoom kira-kira berapa kuota? Habisnya? Sak giga rata-rata 1 jamnya berapa? Aku pasti hilang sih. Kayak masih nami hitung. Gak tak hitung ambek sangune arek-arek. Lek misale aktif ya. Kan arek-arek rata-rata sangune kan 10.000. Paketan iku piro? 5.000 enek satu hari. Satu hari. Oh, enggak apa? Ada paling ya. Paketan satu hari ya. Ada tapi berapa giga untuk? Perdana ya apa? Entek masak giga enggak? Ben pasingan. Wis. Iku tak tahu kabeh, Mas. Tadi kan cuma nomor 1 ambek batok kan. Sing bisa menjelaskan mau lho. Menjaga pola makan. Tak tahu kabeh saiki yo. Teman kali jelasno. Animasi nih. Kenapa? Judulnya gitu animasi. Allahumma Rabba hadhihi da'watit tamah wassolatil qaimah ati Muhammadanil wasilah tawal fadilah wa ba'ashu maqamam mahmudanil ladzi wa'addah innaka la tukhliful mi'ad. Oke, kita lanjutkan ya nak ya. Nah, kameranya bisa diaktifkan nak. Nah, Ustazah cuma butuh beberapa menit saja. Setelah itu anak-anak bisa untuk break. Kemudian jam 1 Ustazah akan melanjutkan sedikit. Nanti anak-anak bisa break, bisa untuk sholat, makan, siap-siap untuk bimbel jam 1 nanti. Oke? wajib bimbelnya. Dan bimbelnya wajib ya anak-anak ya. Ya Ustaz. Oke. Sekolah ya Ustaz. Loh, bimbelnya ya by Zoom nak di sini ya. Sementara belum bisa dulu kita ketemu ya. Semoga aja habis ini keadaan sudah mereda dan kita bisa bertemu lagi ya. Oke, lanjut ya Us ya. Ya, Tinggal Us, beberapa monggo. kok. Ya, ayo Tinggal kita sedikit lanjut, lagi. Belajar lagi. Oke. Nah, tadi kita sudah membahas tentang menjaga pola makan. Nah, mulai dari sekarang anak-anak diperhatikan pola makannya. Dikurangi yang junk food. Nah, karena di masa ini anak-anak itu biasanya agak sensitif, ada yang sensitif karena makanan bisa menimbulkan jerawat. Selain itu pada masa ini anak-anak juga jika tidak menjaga pola makan, menjaga kesehatan organ yang tidak terlihat ini nanti bisa menyerang penyakit-penyakit yang berbahaya. Yang kedua, memilih teman yang baik. Nah, memilih teman yang baik ini sangat diperlukan. Seperti yang pernah disampaikan pada Pak Salman ya, pada pelajaran agama mungkin ya. Jika teman itu sangat mempengaruhi. Jika kita berteman kepada orang yang penjual minyak wangi, kita akan ikutan wangi. Namun jika kita berteman dengan orang yang berjualan arang, kita akan menjadi hitam, kena arangnya. Nah, maka teman yang baik harus diperlukan. Bertutur katanya yang baik, sikapnya yang santun, bisa ditiru. Jika ada teman yang kurang baik, tidak perlu
meniru, tidak perlu apa? Terbawa oleh teman yang tidak baik. Malah kita yang berusaha menjadi baik, mempengaruhi teman kita yang kurang baik, diingatkan temannya, saling mengingatkan kepada kebaikan. Apa, Nak? Nah, apa? Oke, siapa yang di sini sudah punya teman yang baik? Oh, banyak. Banyak ya pastinya. Banyak. Semuanya baik-baik di sini. Ada rasa, 6 cendekia, 6 cerdas, semuanya baik-baik. Nah, semuanya baik-baik, anak berkarakter kok. Baik-baik ya. Tutur katanya dijaga. Oke, Mas Irfan, Nak, bisa dengan posisi yang baik duduk. Oh, Oke, pintar. bagus. Oke, selanjutnya. Oke, sebentar lagi ya. Loh, Mas Irfan, lah kok? Oke. Kita lanjutkan, nomor 3, apa? Nah, berhati-hati ketika memilih tayangan untuk ditonton. Ketika masa pubertas ini anak-anak harus bijak, belajar bijaksana dalam mengambil apa yang didapatkan di lingkungannya. Contohnya tontonan di televisi. Selain itu karena teknologi semakin canggih, tontonan di internet juga harus berhati-hati. Pilih tontonan yang bermanfaat, yang bisa membangun anak-anak, bukan malah membuat anak-anak rusak. Nah, bisa karena apa? Kalau ketika kita menonton hal-hal yang kurang baik atau rusak, kira-kira kita pengaruh tidak ya? Pengaruh. Anak-anak ingin menjadi anak yang baik atau tidak? Ingin jadi anak yang baik, menggapai cita-cita seperti yang disampaikan Pak Salman tadi, ya. Oke, selanjutnya. Menggunakan toilet terpisah dan menjaga kebersihan toilet. Nah, ketika anak-anak sudah besar saat ini, maka di tempat umum kan mesti toiletnya terpisah ya, laki-laki sendiri dan perempuan sendiri. Iya atau tidak? Ya. Iya. Maka gunakan toilet sesuai dengan tempatnya dan juga dijaga kebersihan toiletnya. Sebelum kita buang air kecil atau buang air besar, disiram terlebih dahulu 3 kali. Setelah itu baru kita gunakan. Setelah itu kita guyang lagi, diguyur lagi, diguyur ya, disiram lagi 3 kali, oke? Nah, siapa tahu kalau kita sebelum buang air kecil atau buang air besar, tapi kita siram, takutnya ada bakteri-bakteri yang ada di sana. 10 kali, wah terlalu banyak. Nah, itu sifat-sifat yang berlebihan, membuang-buang air. Nah, itu loh. Ah, itu dalam agama kita tidak boleh karena itu sifat apa? Menghambur-hamburkan. Gunakan seperlunya. Tidak boleh berlebihan. Itu tidak baik ya. 3 kali saja sudah cukup. Diingat, banyak orang yang memerlukan air bersih, maka digunakan dengan sebaiknya. Cukup siram 3 kali saja. Bisa dimengerti? Bisa dijaga. Berarti kita pada masa pubertas ini diperhatikan pola makannya. Cari teman yang baik, bijaksana dalam menonton tayangan televisi maupun internet. Nah, terus selanjutnya menggunakan toilet terpisah dan menjaga kebersihannya. Oke, selanjutnya. Nah, cara melindungi diri dari penyakit pada masa pubertas. Nah, kira-kira anak-anak, penyakit apa yang bisa menyerang pada masa pubertas ya? Ada yang tahu? Apa, Nak? Apa? Apa? Penyakit demam? Ya. Loh, kok demam ya? Mungkin patmusnya dalam selain demam. Yang ada pada masa pubertas. Kalau demam kan bisa dialami oleh anak kecil, dewasa dan sebagainya. Kalau penyakit pada masa pubertas, Nak? Nah, itu kan tanda-tanda ketika masa pubertas. Cara melindungi dirinya dari penyakit pada masa pubertas apa? Penyakit masa pubertas itu banyak sekali, terutama pada organ intim kita. Banyak, maka dari itu dijaga kebersihannya. Bisa juga perasa panas, gatel atau penyakit yang lain yang nauzubillah min dalik.
ada yang kanker rahim, nauzubillah jika kita tidak menjaga kebersihannya. Jadi kita jaga tubuh kita ya, sebagai bentuk rasa syukur kita kepada Allah. Nah, bagaimana cara melindungi diri dari penyakit ya? Oke, kita lihat. Mandi dan membasuh wajah secara teratur. Nah, mandi minimal berapa kali sehari? Berapa? Ada yang 1 kali? 2 kali? Ada yang 1 kali dalam sehari? Apakah di rumah anak-anak 1 kali sehari? Karena di rumah saja ada? Ada. Wah, apakah tidak bau itu atau tidak lengket-lengket badannya? Oh, wah itu anak-anak perhatikan kesehatannya, kebersihannya, minimal mandi 2 kali, membasuh wajah ketika anak-anak dalam keadaan beraktivitas belum mencuci tangan. Nah, Ustazah sarankan jangan memegang daerah wajah, bikin wajah kita berjerawat karena tangan kita banyak kuman-kumannya, belum cuci tangan, terus nempel di pipi kita. Nah, mau jerawatan? Ada yang jerawatan? Komedo? Mas Iban? Siapa? Mas Irfan tadi. Oh, Mas Irfan tadi ada komedonya. Komedo atau komodo? Mungkin komodo di wajahnya. Kodomo. Selanjutnya selain mandi minimal 2 kali, membasuh wajah secara teratur agar terhindar dari jerawat. Terus selanjutnya melindungi diri, mencuci tangan, sering-sering mencuci tangan seperti yang saat ini tenar ya. Saat ini yang disarankan untuk apa? Menjaga virus corona, yaitu sering-sering mencuci tangan. Mencuci tangan tidak hanya mencuci tangan, bisa dengan berwudu, kita menjaga wudu kita. Nah, ketika wudunya sudah batal, kita mencuci tangan dan berwudu. Ketika batal lagi, kita berwudu. Itu ajaran agama kita, apa? Menjaga kesucian. Selanjutnya yang ketiga, mengganti pakaian ketika lembab. Nah, ketika anak-anak merasa pakaiannya lengket-lengket, lembab, biar tidak timbul apa? Tidak timbul apa? Jamur-jamur. Maka ketika merasa bajunya lembab, maka harus bisa ganti baju biar tidak menimbulkan sakit kulit. Ada beberapa anak yang sensitif kulitnya, sedikit-sedikit ada yang merah-merah. Ya, ada di sini? Ada? Tidak ada, alhamdulillah jika sehat semua. Selanjutnya tidak menggunakan handuk atau pakaian secara bergantian dengan orang lain. Kalau bisa anak-anak perhatikan pakaian dan barang-barangnya. Jangan sampai kita bergantian dengan orang lain. Tidak tahu kita orang lain itu dalam keadaan seperti apa. Ya, bisa dimengerti? Ya. Oke. Apakah dari sini apa yang kita pelajari hari ini apakah ada yang ditanyakan? Tidak. Bisa dimengerti? Dari bahasa Indonesia, IPA, Al-Islam dan KMT hari ini? Alhamdulillah jika sudah bisa dimengerti. Baik, nanti anak-anak setelah ini bisa break dulu. Nanti kita ketemu lagi jam berapa? 1 siang. Anak-anak masih semangat ya? Harus semangat. Oh, jelas Ustazah. Kita berjuang cuma berapa tadi Ustazah? 3 bulan. 3 bulan saja kita berjuang. Nah, bulan Februari, Maret, April kita berjuang. Kita akan menghadapi UKK. Ujian praktek. Ujian sekolah. Ujian sekolah. Terus ujian praktek, ujian sekolah, UKK, PTS, PAS. Wah. Semoga menjadikan anak-anak lebih semangat dan tetap sehat selalu. Oke, baik. Ustazah rasa cukup sekian. Nanti kita ketemu lagi jam 1 sampai jam 2 ya. Nah, baik. Untuk mengakhiri pertemuan hari ini dan disambung nanti jam 1, maka sebelumnya kalian berdoa bersama ya. Doa penutup majelis. Abata subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka
astaghfiruka wa atubu ilaik. Sampai ketemu jam 1 nanti. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada